Kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwah sekalian, para pegawai pesantren Al-Ma'tuq yang mudah-mudahan berada dalam rahmat, hidayah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Hari ini kita berada pada hari yang sangat mulia, 10 Asyura. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi lapar, saum, ya. Sehingga termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah dosa setahun yang lalunya akan diampuni, insya Allah. Hadis yang akan dibacakan pada siang hari ini nomor 24 sebagaimana yang di-share oleh Ustaz Ihsan. Betul gak Ustaz Ihsan? Betul ya? Pendek, jadi cukup 5 menit lebih selesai insyaallah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aqlah fayahmadahu 'alayha aw yashraba asy-syarbah fayahmadahu 'alayha. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas Ibnu Malik. Sering disampaikan bahwa beliau adalah pelayan Rasulullah, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Anas ini banyak mengetahui hal-hal yang sifatnya tertutup bagi yang lain, atau bahasa sekarangnya apa? Apa tuh? Privasi ya. Termasuk makan dan minum kan itu hal-hal yang biasa dikerjakan oleh orang di rumahnya. Maka hadis ini pun menerangkan tentang makan, adab makan dan minum yang dikaitkan dengan pintu-pintu kebaikan yang oleh Imam Nawawi disimpannya dalam bab banyaknya pintu-pintu kebaikan. Anas mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklah." Sesungguhnya Allah ridha terhadap seorang hamba apabila ia menyantap makanan, fayahmadahu 'alaiha, lalu ia memuji kepada Allah atas nikmat makanan tersebut. Aw yashraba asy-syarbah, atau minum, fayahmadahu 'alaiha, lalu ia pun memuji kepada Allah atas nikmat minum tersebut. Ya. Hadis ini adalah salah satu di antara hadis yang sudah dibacakan sebelumnya, menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Tidak ada aktivitas kita yang lewat dari kebaikan dan nilai ibadah.
Sampai yang enak seperti makan dan minum, itu kebutuhan kita bisa bernilai ibadah. Kalau kita minum dan makannya memakai ilmu, makan dan minumnya dengan ilmu, itulah keutamaan orang-orang yang berilmu. Atau secara pastinya makan dan minum dengan memperhatikan adabnya. Bahkan yang lebih enak dari makan dan minum, ya, diceritakan di sini lagi puasa. Itu pun bernilai ibadah. Masya Allah. Ya. Di antara adab-adab makan yang sudah kita ketahui semuanya, ada yang adab fi'liyah, yang adabnya kita kerjakan berbentuk perbuatan, seperti nasihat Rasulullah, ya, kepada para sahabat, ya, untuk makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Ya gulam, samillah kul biyaminik wa kul fima yalik. Dalam hadis lain dikatakan la yashrabanna ahadukum, la yaqulanna ahadukum bishimalihi wa la yashrabanna ahadukum bishimalihi fa inna syaitan yaqulu wa yashrabu bishimali. Janganlah makan menggunakan tangan kiri, dan juga jangan minum menggunakan tangan kiri, karena sesungguhnya syaitan itu makan dan minumnya pakai tangan kiri. Maka para ulama dari hadis ini menyatakan makan dan minum menggunakan tangan kiri ini hukumnya haram, bukan sembarangan. Ini tasyabuhnya bukan hanya dengan orang kafir, tapi tasyabuhnya dengan nenek moyangnya orang-orang kafir, syaitan. Jadi bukan hal sederhana. Tapi banyak masih kita lihat, bukan hanya orang awam, orang-orang yang berilmu. Coba antum masuk, ya, jangan kemana, ke tempat-tempat restoran, tukang bakso, dan lain sebagainya. Coba lihat, kalau makan mungkin hampir 100% sudah makan dengan tangan kanan. Tapi kalau minum, sepertinya masih banyak orang yang masih minum dengan tangan kiri. Coba, apalagi apapun makanannya, minumnya teh botol misro, teh botol sosro. Itu enaknya teh botol sosro itu sebelah kiri atau gelas. Alasannya apa? Kotor, jijik, ya. Padahal mau kotor sekotor apapun gelas itu kita sudah bayar sama tukang warungnya, betul gak? Biarin, nanti juga dicuci, daripada kita tasyabuh dengan orang-orang kafir. Coba, ada gak di antara kita yang masih minum misro, sosro sambil makan bakso dengan tangan kiri, ininya pegang sendok, ininya sambil minum jus dengan tangan kiri? Masih banyak itu. Kemudian di antara adabnya juga adalah adab qauliyah, memulai makan dengan baca bismillah. Saya yakin semuanya kita sudah mengamalkan ini. Dan yang di sini dibahas, diakhiri ketika sudah makan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Itu doa yang paling pendek. Banyak di antara doa, misalkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Terus apa lagi? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Itu juga bisa. Ada lagi, alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi ghaira makfiin wala makfurin wala muwadda'in wala mustagna anhu ya rabbana. Itu di antara doa kita setelah makan. Ustaz, itu mah kepanjangan, ya cukup aja alhamdulillah. Itu, ya. Alhamdulillah sudah cukup. Artinya alhamdulillah itu mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan ikrar rahim.
Ikrar itu pengakuan yang timbul dari hati ketika kita makan, mengakui bahwa kalau tidak karena Allah mengizinkan saya makan, maka walaupun sesuap nasi ini tidak akan masuk ke mulut saya. Begitu. Kemudian mengakui dengan memuji lisan, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang paling berat, memuji Allah, bersyukur atas makanan dan minuman itu yang ketiga. Kalau dengan hati mungkin agak mudah, dengan lisan sepertinya lebih mudah karena terbiasa terucap. Ini yang ketiga, bersyukur kepada nikmat makanan dan minuman itu, an yuskhir, merendahkan diri kita, anggota badan kita yang tumbuh dari makanan yang kita makan itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makan dan minum, kemudian anggota tubuh kita ini tumbuh dari makanan dan minum dari nikmat Allah. Selanjutnya sebagai bentuk syukur kita kepada Allah adalah menggunakan anggota badan kita ini dalam ketaatan. Maka coba kita hitung berapa dari suap nasi yang bisa menjadi amal soleh bagi kita. Kalau misalkan sudah 99%, berarti mendekati ucapan alhamdulillah kita setelah makan. Makanya sepertinya ini mudah sekali, masya Allah. Alhamdulillah mendapatkan ridho Allah. Sementara ridho Allah itu bukan hal yang sepele. Ridho Allah itu adalah nikmat di atas nikmat. Antum tahu dalam riwayat hadis dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkan ahli surga, ya ahlal jannah, hai ahli surga. Kata ahli surga mengatakan, labbaik wa sa'daik wal khairu biyadaik. Ya Allah, kami menjawab seruanmu. Kemudian Allah mengatakan, hal raditum, wahai hamba-hambaku yang di surga, kalian sudah ridha, kalian sudah puas dengan semua kenikmatan yang ada di surga ini? Apa yang dikatakan oleh para ahli surga, insyaallah antum semua berada di dalamnya, antum akan mengatakan, malana la narda ya Rabbana. Kenapa kami harus tidak ridha, tidak puas dengan nikmat yang begitu enak ini ya Allah? Qad a'taitumuna ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Engkau telah memberikan kenikmatan ini yang tidak engkau berikan kepada orang selain kami. Terus Allah mengatakan, ala u'tikum afdala min dzalik, maukah kalian aku berikan lebih nikmat dari surga yang kalian berada sekarang di dalamnya? Ayu syai'in afdala min dzalik ya Rabb. Kata ahli surga itu, ya Allah, apa nikmat yang lebih besar dari surga yang begitu nikmat ini? Allah mengatakan, uhillu alaikum ridwani wala usitu alaikum ba'dahu abada. Pada detik ini aku halalkan keridhoanku untuk kalian, wahai ahli surga, dan aku tidak akan membencimu setelah ini selama-lamanya. Dan di antara ridha Allah adalah kita bisa melihat, bertemu, melihat, memandang Allah Subhanahu wa taala di surga. Itu nikmat yang begitu besar. Jadi ridho Allah itu adalah nikmat yang paling besar dan bisa diraih hanya dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kemudian mengakui hati sesungguhnya semua nikmat dari Allah, dan kita tundukkan anggota badan kita ini yang tumbuh dari makanan yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang di sini termasuk hamba-hamba Allah yang akan ditanya nanti di surga. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Islam